Kita sering bertemu atau menjumpai ada begitu banyak orang-orang yang menderita. Ada di orang-orang yang kelaparan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa ketika kita melihat orang-orang yang menderita, hati kita tergerak untuk menolong mereka? Pertanyaan paling mendasar kita firman Tuhan. Ketika kita melihat orang-orang yang menderita, hati kita tergerak untuk menolong mereka. Ataukah kita menaruh rasa curiga dan prasangka atas mereka? Bapak Ibu, terkadang rasa curiga dan prasangka yang ada dalam diri kita membuat kita gagal di dalam melayani mereka yang menderita karena kemiskinan dan kelaparan. Bapak Ibu, beberapa bulan setelah kami pindah kami pastori, kemudian datang seorang dari sepeda motor, pakaian kaki, dia mengepit, kemudian silakan mas. Dia bercerita bahwa dia kehabisan bahan bakar minyak motornya. Dia kasih tahu dia jemaat gereja ini dan dia butuh uang untuk membeli BBM dan juga untuk makan satu kali. Dia uang sudah kita tidak usah mengharap untuk kembalikan. Dan juga selalu itu saya akan datang untuk mengembalikannya. Sampai saat ini dia tidak datang. Kenapa dia? Alasan dia menutup pintu pastor karena dia gereja dan gerbangnya terbuka. Bapak Ibu, terima kasih. Terkadang kita tidak tahu akan kedatangan tamu ke rumah kita. Satu hal yang kami ambil hikmahnya ketika kita mampu menolong, karena kita juga memberitakan kita menolong sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin Tuhan memberitakan kita menolong yang tidak bisa kita. Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini merupakan perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus yang artinya bahwa Allah akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita terhadap. Penghakiman Allah tidak tergantung pada seberapa banyak ilmu pengetahuan yang sudah kita dapat, kita raih, atau seberapa banyak, seberapa berhasilnya kita dalam kehidupan kita memiliki jabatan dan lain sebagainya yang telah kita raih, atau seberapa banyak kekayaan yang telah kita kumpulkan, yang telah kita peroleh sampai dengan saat ini. Penghakiman Tuhan Bapak Ibu hanya pada orang-orang yang memberikan hatinya untuk menolong orang-orang yang menderita. Ini tidak menunjukkan orang dan jabatan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mereka kehidupan manusia itu, apakah dia memiliki berbelas kasih untuk menolong orang yang menderita dan dia mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang diajarkan. Perumpamaan ini mengenai pertolongan yang harus kita berikan. Yang pertama Bapak Ibu, pertolongan yang kita berikan harus ada dalam hal yang sederhana. Akan sebenarnya Yesus itu memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, menghibur orang yang sakit, adalah hal yang dapat setiap orang. Pertolongan yang dimaksud oleh Yesus bukanlah persoalan tentang memberi satu donasi atau sumbangan yang nilainya fantastis yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tentu saja. Tetapi pertolongan yang dimaksud oleh Yesus adalah memberi bantuan sederhana kepada orang yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertolongan yang dimaksud oleh Yesus adalah pertolongan sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang kepada orang
jika mereka yang tidak memberi pertolongan, mereka katakan, sekiranya kami tahu bahwa orang yang menolong Engkau Tuhan, maka kami tentu akan menolong. Tapi kami tidak diuji orang biasa yang tidak layak untuk ditolong. Oke, sampai saat ini masih terjadi bahwa ada orang-orang yang memberi pertolongan hanya untuk pencitraan, tapi tidak di tempat ini, di luar sana. Kalau kita lihat ketika supir gada membawa orang memberikan bantuan pertolongan lain sebagainya, tapi setelah dia duduk, sebagai pejabat, pilih apa yang terjadi, kita bisa saksikan sama-sama. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan yang demikian bukanlah akhir dari kebaikan hati, melainkan keserahan yang terseluruh di dalam diri seseorang. Pertolongan yang berkenan bagi Allah ialah pertolongan yang diberikan tanpa pamrih dan dilakukan dengan menjelaskan dan hanya karena ingin menolong. Kalau kita mau, ya perlu kita menerima belas kasihan dari orang. Apa yang kita tahu itu yang kedua. Kita memberi bantuan bahwa pada si aku akan menggerakkan orang lain untuk menolong kita pada saat dan waktu itu. Terima kasih. Berapa tahun yang lalu kami pulang dari Medan, dari mobil kakakku atau 9 sampai di Pura-Pura dengan menghindari mati. Yang kedua, yang pendeta. Yang kedua, kalau begitu, kenapa itu? Kenapa Pak? Bagaimana mati? Bapak di depan rumah ini bisa memperbaiki persis di depan tempat kami mobil itu untuk kami tutup menolak usia separuh baik dengan kondisi kaki ada pucat. Apa ini kemudian melihat mobil dan mati. Sehingga dari dia berusaha untuk memperbaiki dia. Saya tidak bisa lupa untuk diperbaiki. Pokoknya tidak terlalu tinggi, dia pakai kursi untuk supaya bisa melihat di sini dengan segala upaya yang diperbaiki dan memiliki itu. Setelah itu, kami sudah bicara sebagai tanda kasih dengan sesuatu pada bapak itu. Tidak terjadi. Ternyata keluarga ini berhubungan hidup sangat berterima kasih karena kami menolongnya. Sementara kami lebih berterima kasih karena dia sudah menolong. Bagi saya itu bukan sama kebetulan. Ada pekerjaan Tuhan di sini yang mempertemukan kami dengan keluarga bapak ini. Kebetulan dan bapak ini adalah jemaat yang khusus ingin kembali membaca teks ini. Saja, saya kembali membaca ini. Semua keluarga yang membutuhkan pertolongan dipertemukan pada saat persis di depan rumahnya, seperti kalimat. Dia menolong, menolong yang sembahyangkan dan kita lihat yang berkurang tentang Bapak Ibu maafkan rumah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memperhadapkan kita dengan kebenaran yang mengatakan bahwa semua pertolongan
Jika kita benar-benar ingin menggerakkan hati orang tua agar ia benar-benar senang, cara yang terbaik ialah menolong anaknya. Allah adalah Bapa yang baik. Cara untuk menyenangkan hati Allah buat ya, kepada ya. Terima kasih. Anak-anak sama manusia, ketika kita berbuat baik kepada sama kita, maka kita menyenangkan hati Allah, hati Bapa kita. Persoalannya apakah kita mau atau tidak? Apakah hati kita terbuka atau tidak? Apakah kita memiliki belas kasih atau tidak? Itu persoalan yang dalam diri setiap orang. Ada dua orang yang mengalami bahwa perumpamaan itu terjadi dan memberkati kehidupan mereka. Yang pertama, seorang yang bernama Fransiskus dari Assisi. Dia seorang yang sangat kaya, kemudian keturunan bangsawan, tapi hidupnya tidak bahagia. Lalu pada suatu hari, ketika ia sedang berkuda, dia bertemu dengan seorang penderita yang tidak disukai oleh banyak orang, yang sangat menyedihkan karena penyakitnya. Itu sesuatu bergejolak di dalam hati Fransiskus, sehingga dia menjumpai orang yang seperti itu, dia turun dari kudanya, lalu dia memeluk penderita usai malam itu, dan melalui tangannya wajah penderita itu berubah menjadi wajah Kristus. Ini pengalaman yang kedua Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Martin dari Tours. Ia adalah seorang sundari Romawi dan dia adalah seorang Kristen. Pada suatu hari di musim dingin, ketika dia memasuki sebuah kota, seorang pengemis menghentikannya dan meminta sedekah. Martin tidak punya uang, tapi pengemis itu sangat menderita dan dia kedinginan. Lalu Martin memberikan apa yang dia punya. Ia memberikan mantel tentaranya yang sudah besar. Dia berikan dua bagian, diberikan satu pada pengemis dan satu dia pakai. Pada malam harinya ketika tidur, Martin bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat tempat seperti surga. Para malaikat dan Yesus ada di tengah-tengah, dan Yesus sedang mengenakan mantel tentara Romawi yang separuh itu. Salah seorang malaikat berkata kepadanya, Tuhan, kenapa engkau mengenakan mantel tua yang besar? Siapa yang memberikan kepadamu? Lalu Yesus menjawab dengan lemah, hamba-Ku mati, dialah yang telah memberikannya kepada kasih kepada Yesus. Ketika melakukan orang-orang yang sederhana tanpa kita sadari, sebenarnya kita melakukannya. Hari ini ketika kita masuk di tahun 2026, mari kita belajar dari Matius 5, Matius 25 ayat 1-46, bagaimana kita harus bersikap dan menjalani tahun 2026, dimulai dari hari pertama pada hari ini. Firman Tuhan menceritakan bagaimana Yesus sebagai akan meminta pertanggungjawaban dari semua orang. Pertanyaannya, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Apa yang harus kita pertanggungjawabkan adalah apa yang telah kita lakukan terhadap sama kita yang miskin, atau perbuatan nyata terhadap salah satu dari yang paling hina, yaitu yang lapar, yang haus, yang asing, yang telanjang, yang sakit dan di penjara. Artinya apa itu? Yang harus kita lakukan untuk menyatakan kasih kepada sesama yang paling membutuhkan. Ketika kita mengenal kebaikan hati yang tidak menghubungi untuk menolong sama manusia dalam hal-hal yang sederhana, kita juga mengalami sukacita ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan bagaimana sebenarnya kita memperlakukan orang lain yang menderita di tahun 2025 yang lalu. Maka harus lebih baik di tahun 2026 ini. Kita harus lebih baik memperlakukan orang yang butuh pertolongan
belas kasihan bisa karena biasa. Kalau tidak biasa melakukannya, maka tidak bisa. Kalau kita belajar memiliki belas kasih, menolong orang yang berbeda, maka itu akan menjadi satu habit, satu kebiasaan di dalam kehidupan kita. Dan ternyata kita melakukannya untuk ya, firman ini kembali mengingatkan kita bagaimana cara kita memperlakukan orang lain yang butuh pertolongan. Karena itulah standar daripada hal di dalam iman kita manusia. Sederhana saja persoalannya mau seperti melakukan. Amin. Mari kita doa. Yesus baik, terima kasih buat firman yang telah kami dengarkan ya Bapak. Engkau mengajarkan kami untuk memperlakukan sama kami yang menderita dengan baik, dengan penuh belas kasihan ya Bapak. Dan Engkau mengajarkan kami melakukan yang mau sama kami yang pertolongan dari kami. Ya Bapak, mampukan kami untuk melakukan semua yang Kau ajarkan lewat firman pada pagi hari ini ya Bapak. Sebagai Bapak yang baik, kami mohon kepada ya Tuhan, ya Bapak yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami ya Bapak, mulai dari tahun 2020 ini ya Tuhan. Dan ketika mendengarkan firman Tuhan, ada perubahan yang lebih baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ada perubahan yang lebih baik. Bagaimana cara kami memperlakukan orang-orang sekitar kami? Bagaimana cara kami memperlakukan keluarga kami ya Bapak? Tuhan yang lebih baik. Jangan kita mengasihi keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami benar-benar mengikuti firman Tuhan di dalam kehidupan. Membangun rasa saya kata, ya Bapak yang mau kami mengatakan firman ini dalam hati dan pemikiran kami, dan kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Tentang sepanjang satu hari ini dalam kasih Tuhan, dia Allah Tuhan yang senantiasa paling berkati dan melindungi. Ampuni kami yang dosa dan salah kami, agar tidak terlalu kami memberikan kepada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa.